Pemirsa, fenomena saun horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk, Jawa Timur menyatakan penggunaan saun horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jatim mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian. Wagub Jatim berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena saun horeg. Hukumnya adalah haram. Ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan saun horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kiai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik saun horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan saun horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan saun horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah nemen. Berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket saun horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah menilai saun horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena saun horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Ibadah iya, maka di sini ketika banyak aspek madorotnya, ya secara kasat mata itu tidak bisa dibenarkan. Maka apabila ada fatwa haram dari lembaga Bahsul Masail atau dari pesantren, itu memang perspektifnya memang banyak madorotnya seperti itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia ketika nanti sidang komisi fatwa, tentu fenomena-fenomena ini akan didalami sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena saun horeg khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi, saun horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Usai adanya fatwa haram saun horeg, beberapa pelaku usaha saun horeg meminta MUI Jawa Timur untuk duduk bersama dan jangan menentukan secara sepihak. Di tengah pro dan kontra saun horeg di masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang, seperti di Desa Sukonolo, Bulu Lawang ini, hampir seluruh sudut dusun berlomba-lomba mendatangkan set saun horeg untuk meramaikan kegiatan desa. Saun horeg salah satu hiburan yang digemari dan ditunggu-tunggu masyarakat. Bahkan kehadiran saun horeg mampu menghidupkan ekonomi masyarakat, mulai dari harga tiket masuk dan UMKM kuliner masyarakat. Saun horeg yang sudah ada sejak beberapa tahun terakhir kini menjadi perbincangan kembali setelah munculnya fatwa haram dari ulama-ulama se-Jawa Timur karena dianggap lebih banyak mudorotnya daripada manfaat. Menurut David Blizzard, Ketua Saun Horeg Malang Bersatu, soal mudorot adalah persepsi, sehingga seharusnya MUI Jawa Timur mengajak para pelaku bisnis saun horeg duduk bersama. Cuman kalau menurut saya, ya setidaknya kita harus duduk bersama dulu
supaya kita bisa menentukan hasilnya nanti. Kalau cuma sepihak langsung dibilang fatwanya haram tentang sound horeg, saya pikir ya kurang setuju lah. Karena perekonomian dengan adanya kegiatan sound horeg ini juga tambah maju lagi, UMKM juga tambah maju, terus juga banyak muatan sosial yang ada dalam kegiatan sound horeg ini. Sementara di Blitar, Jawa Timur, adanya fatwa haram pada sound horeg dari Majelis Ulama Indonesia se-Jawa Timur juga mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha sound horeg. Pelaku usaha menilai fatwa ini perlu dikaji kembali. Adanya fatwa ini dinilai membuat Indonesia kian sulit untuk menjadi negara maju dan berkembang. Permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Saya rasa kalau cuma sound aja ya cuma gara-gara bunyi haram ya nggak bisa lah. Harus ditinjau kembali gara-gara haram itu apa? Apa di belakangnya ada yang negatif kayak seperti dancer, mabuk-mabukan itu nggak apa-apa lah haram. Tapi kalau saya rasa kalau sound system diharamkan saya nggak setuju. Para pelaku usaha sound horeg berharap ada kebijaksanaan dalam memutuskan kebijakan, apalagi untuk aktivitas yang memberi lapangan pekerjaan. Dari Blitar dan Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga. Namun ada juga yang menganggap suara bisingnya ganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan sound horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, kontak tembak antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB pecah pada Sabtu pagi. Dalam kontak tembak yang terjadi di Kampung Baitapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya tersebut, seorang anggota KKB dipastikan tewas. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani menyampaikan bahwa kontak tembak itu terjadi dalam proses penyelidikan terhadap Enos Tipagau di lokasi persembunyiannya. Dia merupakan salah seorang anggota KKB yang sudah sering beraksi dengan melancarkan teror. Enos Tipagau adalah narapidana yang sudah divonis 3 tahun penjara. Dia kabur dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Binabire beberapa waktu lalu. Satgas Operasi Damai Kartens melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan narapidana tersebut. Dalam operasi penegakan hukum ini, kami berhasil menembak mati Enos Tipagau yang diketahui sebagai Komandan Operasi KKB Kodam 8 wilayah Dusun Tigendaga dan sekitarnya. Enos merupakan buronan yang sebelumnya divonis 3 tahun penjara, namun melarikan diri dari lapas Nabire dan kembali aktif melakukan aksi teror
bersama kelompok kriminal bersenjata. Satgas Op Damai Kartens 2025 akan terus melanjutkan patroli serta operasi di wilayah-wilayah rawan untuk memastikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut. Pemprov DKI Jakarta batalkan rencana Car Free Night di kawasan Bundaran HI karena kurangnya sosialisasi. Sido Malam segera kembali.